Dodi atas kesempatan yang telah diberikan. Rekan-rekan teman sejawat yang saya hormati. Ya, saya Dr. Ahmad Nugroho, saya alumni 2009 FKUII. Saya akan menjelaskan bagaimana kondisi real Wisma Atlet Kemayoran. Ya, ini outline slide saya akan menjelaskan relawan di Indonesia itu seperti apa, macam-macamnya. Bukan hanya dokter, tapi juga banyak yang lainnya ya. Kemudian saya akan menjelaskan kondisi Wisma Atlet, kemudian saya juga akan sedikit beberapa sharing kasus dan akhir penutup. Ya, pada tanggal 11 bulan 3 tahun 2020, WHO secara resmi telah mengatakan bahwa COVID-19 ini sebagai pandemik di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan salah satunya di Indonesia membuat sebuah penerapan mengenai alur rujukan rumah sakit. Ini saya buat ilustrasinya ya. Jadi ketika puskesmas, rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta, dia merujuk baik yang dia ODP, PDP, dia yang tanpa gejala dan ringan sedang, ataupun yang berat, maka akan terjadi penumpukan di rumah sakit rujukan. Bukan hanya di Jakarta saja, tetapi di daerah-daerahnya. Maka di Indonesia dibuat sebuah rumah sakit darurat untuk yang ringan sedang, termasuk di Wisma Atlet Kemayoran. Sehingga puskesmas, rumah sakit swasta, dan rumah sakit umum daerah bisa merujuk ke rumah sakit darurat untuk yang ringan sedang. Ataupun kalau ketika menangani pasien yang dia mengalami gejala berat, bisa langsung ke rumah sakit rujukan. Ini model yang diadopsi di Indonesia ya. Sehingga bagi teman-teman rekan sejawat yang di daerahnya belum ada model seperti ini, saya sarankan untuk mengajukan ya, memberikan usul kepada daerahnya masing-masing untuk membuat sebuah rumah sakit darurat untuk ringan atau minimal ringan sedang, ataupun dia rumah sakit isolasi yang dia minimal ada alat medis di situ. Ya, saya langsung lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang rumah sakit darurat penanganan COVID Wisma Atlet. Ini data kemarin ya, 19 April 2020, total kasus yang kita terima itu 1.000, sudah 1.000 ya. Kemudian yang dirawat itu 723, dan yang positif 383. Kemudian di sini juga ada dilihat dokter spesialisnya 40 orang, kemudian dokter umum 37 orang. Jadi di sini banyak juga ya perawat 453 orang, kemudian ada macam-macam lainnya. Jadi semua ini bekerja sama. Dan di sini di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID Wisma Atlet ini dipimpin oleh TNI. Jadi yang memimpin rumah sakit ini TNI. Jadi kita dipimpin oleh TNI, instruksinya dari TNI. Nah, ini dilihat grafiknya dari awal sampai akhir, kita tetap terus karena kita ketahui di Indonesia belum di masa puncaknya. Mudah-mudahan kita doakan ya, mudah-mudahan cepat berakhir musibah ini. Ya, jadi pada saat kemarin COVID-19 sudah diberikan outbreak. Nah, dicari pembukaan GP relawan ya. Nah, ada banyak sebenarnya, bukan Wisma Atlet Kemayoran, ada RS Pertamina Jaya, ada RS Akademis Jogja, ada RSUD Banten, ada Rumah Sakit Darurat Pulau Galang Batam, ada Kemhan dan BIN. Bahkan di BIN itu ada, dia kalau ketika dia daftar relawan, dia akan dijadikan prioritas CPNS. Kemudian juga bukan dokter umum aja sebenarnya, tapi juga ada dokter spesialis, internship, dan mahasiswa. Nah, internship ini di Wisma Atlet Kemayoran ada beberapa ya. Dia internship di Wisma Atlet Kemayoran. Nah, kalau mahasiswa ini mungkin mahasiswa bukan mahasiswa yang kedokteran, tapi mahasiswa secara umum. Jadi kemarin BUMN memberikan lowongan relawan dan banyak mahasiswa yang daftar. Jadi contoh dia untuk mengurus logistik di Wisma Atlet Kemayoran, dia membantu dalam proses distribusi logistik. Ini sangat membantu kami di mahasiswanya secara umum, bukan mahasiswa kedokteran. Ya, jadi untuk proses rekrutmennya sendiri ya, jadi sebelum kita aksi, itu dilakukan rapid test dulu, fototoraks, dan cek darah rutin. Karena ternyata dari beberapa relawan yang akan melakukan terjun ke Wisma Atlet Kemayoran, itu ternyata didapatkan rapid test positif. Nah, sehingga dia tidak diseleksi ya, dan akhirnya diberikan edukasi untuk isolasi mandiri. Kemudian setelah lulus semua, rapid testnya negatif, fototoraknya nggak masalah, cek darah rutinnya bagus, kita akan dilakukan pembelajaran dan induksi dari PBID, dan juga akan dilakukan pengenalan bagaimana Wisma Atlet dan peraturan-peraturannya. Nah, ini yang kemarin gelombang kelima
Jadi ini komandan kami di sini Letkol Dr. Gigi Muhammad Arifin, spesialis ortodontologis. Ini kita sudah tahu apa namanya kemarin sering yang ikut PAPDI, Dr. Martin ya pengurus PAPDI dan Dr. Putro sebagai moderator. Nanti ada CP-nya bagi teman-teman sejawat yang ingin bergabung di Wisma Atlet Kemayoran. Ini di gelombang kelima. Jadi setiap minggunya PBID membuka lowongan. Jadi saya tegaskan sekali lagi, setiap minggunya PBID memberikan rekrutmen dokter umum untuk yang mau terjun di Wisma Atlet Kemayoran. Nah ini CP-nya ada di sini ya. Jadi ini bisa teman-teman buka di websitenya ID untuk dokter umum. Ini saya bicara untuk dokter umum ya. Nanti bisa menghubungi dokter Butro atau dokter Has dan juga nanti ada melampirkan segala macam persyaratannya ya. Silakan bisa dibuka di websitenya itu sendiri. Ya ini rules-nya ya, saya sedikit cerita di Wisma Atlet. Jadi jaga 8 jam satu shift, full APD level 3. Jadi alhamdulillah bagi teman-teman yang ingin nanti join di Wisma Atlet, kita selalu pakai full set APD level 3. Kan ada ya level APD 1, 2, dan 3. Selama ini kita selalu APD level 3 dan terjamin. Jadi N95 selalu ada, kemudian hazmat juga ada, sepatu boot juga tersedia. Dan teman-teman bisa menolak. Teman-teman bisa menolak ketika misalnya hazmatnya robek ataupun ketika maskernya bermasalah. Itu teman-teman bisa menolak. Kemudian kita akomodasinya di Wisma Atlet, tinggalnya di sini, kita nggak bisa kemana-mana juga ya, karena ketika kita sudah terpapar, kita ada risiko untuk menularkan ke orang lain ya. Kemudian ada makan 3 kali sehari, dijamin juga di sini nasi box ya. Kemudian juga biasanya ada sumbangan dari pihak lain. Nah, jadi teman-teman bisa milih nasi box atau sumbangan dari yang tempat lain. Di sini juga disediakan vitamin dan suplemen lainnya. Jadi ada susu, kemudian ada vitamin dan macam-macam ya. Jadi alhamdulillah dan madu segala macam pokoknya di Wisma Atlet untuk makanan, untuk suplemen, logistik itu terjamin. Manfaatnya ini bagus sekali ya buat teman-teman rekan sejawat untuk CV-nya, kalau yang mau lanjut ke PPDS, kemudian juga teman-teman bagi yang sering nulis artikel ilmiah, ada banyak kasus di sini yang teman-teman akan jumpai. Kemudian ada tadi Dr. Aldi sudah menjelaskan kalau yang telekonsultasi 15, kalau yang untuk di Wisma Atlet itu 30 SKP pengabdian IBD. Dan juga akan diberikan insentif. Insentifnya ini diberikan yang sesuai dengan instruksi dari Pak Jokowi ya. Dan juga ini tadi saya kurang nambahkan bahwa selain insentif ada juga ongkos transport pulang pergi. Jadi bagi teman-teman yang di luar Jakarta, itu akan diberikan tiket pengganti untuk yang ingin join bergabung di Wisma Atlet. Sistem kerjanya 14 hari on, 14 hari off, tadi yang saya sudah katakan. Jadi 14 hari, 1 jam, 1 sekali shift 8 jam, total dalam seminggu cuma jaga 3-4 kali. Jadi cukup ringan bagi kami yang sudah di sini dan kami sudah merasakan tidak terlalu capek dan insya Allah cukup waktu istirahatnya ya. Nah setelah 14 hari kerja kita dilakukan pemeriksaan rapid test hari pertama dan hari ke-14 untuk melihat apakah kita negatif atau positif. Dan ketika negatif tinggal nanti ditawarkan apakah ingin lanjut atau ingin pulang ke rumah. Nah ini ya, jadi Wisma Atlet itu sebenarnya ada 7 tower. Nah yang sementara yang masih difungsikan itu tower 7 ya. Dan rencana akan dibuka tower 5 dan tower 6. Tower 5 dan tower 6. Nah karena tadi trennya kita lihat sendiri dia semakin naik, maka mudah-mudahan bagi teman-teman yang bisa join di sini bisa membantu kami, karena kami sangat terbantu sekali untuk teman-teman yang ingin join, teman-teman sejawat yang ingin join di Wisma Atlet Kemayoran. Nah ini ya, jadi ini kami pakai APD full set, APD level 3, kerjanya 8 jam, dibagi poli umum, triase, UGD, bangsal, HCU, jadi kita adanya HCU bukan ICU ya. Kemudian tim swab, poli COVID, poli ODP, dan poli PDP. Nah, poli umum ini untuk yang Wisma Atlet Kemayoran. Jadi kadang-kadang kita kan juga relawan ya, banyak ya, sekitar 1.000 orang di Wisma Atlet, bukan pasien aja tapi juga relawan. Nah, dia butuh kesehatan medis, maka salah satu dokter dari tim ini akan ditempatkan di poli umum. Tadi yang seperti saya bilang, kita dipimpin oleh dokter TNI, jadi maka kita di sini benar-benar secara militer untuk sehari-harinya, jadi seperti apel seperti ini.
Nah, di triase jadi ya ini yang kami jumpai ya. Jadi bukan di Wisma Atlet Kemayoran saja, di Persahabatan, di RSCM dan di rumah sakit yang rujukan itu dokter umum ditempatkan di triase. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memilah-milih pasien. Jadi untuk memilah-milih pasien mana yang dia nanti akan bisa kira-kira dimasukkan karena terkadang dia keluhannya nggak jelas mengarah COVID, dia datang ke rumah sakit. Nah ini fungsinya triase di sini. Jadi ada dokter kita di triase. Nah setelah dokter triase dia ACC baru kita di UGD untuk melakukan proses anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lab. Kemudian ada juga bangsal ya tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa sekitar 700 pasien sekarang di Wisma Atlet terbagi atas 32 lantai dan terbagi-bagi ODP, PDP dan positif. Nah, sekarang kita lagi sibuk di bangsal nih. Jadi kemarin pada saat pembukaan Wisma Atlet itu menumpuk di UGD. Jadi kemarin pada hari pertama numpuk sekali banyak di pasien di UGD. Tapi sekarang kita lebih sibuk di bangsal karena banyak ada yang mengalami gejala, kemudian ada juga yang mengalami perburukan. Nah, sehingga makanya tadi setiap minggunya PBID membuka relawan untuk dokter umum karena untuk ditempatkan di bangsal. Apalagi nanti tower 5 dan tower 6 akan dibuka ya. Kemudian HCU ini untuk tempat observasi, banyak sekali pasien-pasien itu dia datang ke UGD kondisinya baik ataupun kondisinya ringan, tapi pada saat perawatan dia mengalami perburukan akhirnya diobservasi di HCU. Kemudian ada tim swab juga, tim swab ini yang akan melakukan pemeriksaan PCR swab ya pada pasien-pasien di Wisma Atlet. Jadi kami sudah ada alatnya, tapi khusus untuk pasien Wisma Atlet, jadi kami belum menerima pasien yang dari luar untuk diolahkan swabnya. Sama seperti yang di lainnya, prosesnya itu 5-7 hari. Nah, setelah misalnya ACC pulang, maka nanti dokter umum juga akan ditempatkan di poli COVID yang positif, poli ODP positif, dan poli ODP dan poli PDP. Nah, ini fungsinya untuk teman tadi yang pasien-pasien yang sudah pulang di follow up, jadi disuruh kontrol untuk mengetahui gejala, apakah ada gejala setelah dia bisa dikatakan pulang. Ya, jadi kita proses ini ya, jadi ini proses dekontaminasi, diguyur. Jadi 2 kali, pertama disemprot, kemudian dimasukin ke dalam sini ada. Nah ini proses dekontaminasi di Wisma Atlet. Jadi yang masuk ke tower 7, itu semuanya ketika sudah selesai masuk, ketika sudah selesai dia bekerja, maka akan proses dekontaminasinya seperti ini. Jadi baju kita akan basah dan akan dimasukkan ke satu lagi ke dalam mobil ini ya. Nah jadi itu yang membuat seluruh baju kita akan basah. Sama seperti ini juga, dan ini juga kita tahu itu hasil kontroversial ya. Tapi di Wisma Atlet, karena kita dipimpin oleh TNI, mau nggak mau kita ikuti arahan dan instruksinya aja, tetap dilakukan dekontaminasi. Jadi kalau bagi teman-teman sejawat yang mau keluar, ataupun misalnya dia pengen jajan, di luar sini ada jajanan ya, dia tetap melakukan dekontaminasi seperti ini. Jadi walaupun masih kontroversial sekali, tapi tetap di Wisma Atlet tetap diperlakukan adanya chamber seperti ini, ruangan seperti ini. Oke, slide selanjutnya saya akan mencoba sharing kasus ya, waktu saya tinggal 6 menit lagi. Ini SOP saya ya, SOP kami. Jadi ketika hari ke-7 dilakukan rapid test dan hasilnya negatif, lab darah rutin normal, analisis membaik, klinis membaik, maka kita akan melapor di PJP untuk ACC ya. Nah ini salah satu SOP aja, sebenarnya ada macam banyak. Nah ini yang saya ingin sharing. Jadi di sini belum ada CT scan ya, baru ada ronsen toraks, kemudian labnya terbatas, CRP-nya juga belum ada, kemudian LED sudah ada, elektrolit sudah ada, yang belum ada tadi CRP. Nah ini pada saat kemarin PDPI ataupun pada kemarin ada protokol terapi secara umum ya. Jadi rekan-rekan teman sejawat spesialis memberikan pedoman. Ini awal sekali, pada saat awal sekali ODP diberikan vitamin C, Imbos, PDP diberikan obat azitromisin atau levofloxacin, dan status COVID positif diberikan azitromisin dan levofloxacin atau levofloxacin, oseltamivir. Ini dulu banget. Dan alhamdulillah kemarin PDPI, PAPDI, dan yang lainnya telah memberikan protokol penata laksanaan secara umum ya, sehingga kita langsung diterapkan di Wisma Atlet. Jadi protokol secara keseluruhan dari PDPI, dari anak, dari paru,
itu telah diterapkan di Wisma Atlet. Untuk sekedar informasi bahwa di Wisma Atlet hanya menerima umur 15 tahun sampai usia 60 tahun dan mandiri. Ya, saya mau sharing kasus. Jadi yang pertama, ini mungkin nanti akan selanjutnya dijelaskan sama dokter Kiki ya, spesialis paru. Jadi kita akan follow up, tadi saya sudah jelaskan, kita akan bangsal, visit pasien, nanti banyak kita akan temukan dia rapid test tanggal sekian itu negatif, rapid test yang kedua positif, dan di swab itu ternyata negatif. Nanti mungkin dokter Kiki akan menjelaskan mengenai fase-fase seperti ini. Ini cara laporan kami ya, tadi saya bilang bahwa kami biasanya dipimpin oleh TNI, maka teksnya pun seperti kita berbicara dengan TNI. Nah, yang kedua ini kasus mungkin tadi ada senior saya, Dr. Joni ya, Prambudi, dia spesialis kesehatan jiwa. Banyak sekali kita temukan kasus-kasus seperti ini. Jadi bukan satu aja, banyak lebih dari 10. Bahkan kemarin ada yang mau sempat bunuh diri, sudah mau lompat di depan jendela ya. Ini banyak kita temui, entah dia memang ada riwayat atau memang dia depresi atau cemas ketika dia diisolasi di Wisma Atlet. Karena ini yang masih belum kita dalami ya. Mungkin bagi tadi yang teman-teman yang ingin punya hobi dia menulis atau dia ingin melakukan penelitian, nah ini bisa dilakukan seperti ini di sini. Karena ada beberapa kasus dia seperti ini dia ODP dengan ansietas. Bahkan dia sudah ada yang skizofren juga sudah ada. Nah, ini juga yang mungkin teman-teman dapati ya, sudah sering juga ya. Jadi dia muncul bercak-bercak kemerahan. Nah, ini dia ternyata tidak dari riwayat alergi obat. Dan ruam munculnya 2 hari setelah dia minum obat. Nah, minum obatnya erythromycin, majestic nih, isinya paracetamol, ambroxol, amlodipine, misalnya. Nah, ini teman-teman sejawat dari spesialis kulit sudah mengatakan ya bahwa manifestasi dari COVID-19 ini adalah salah satunya ini adalah munculnya rash kemerahan ya. Ini jadi kasus yang banyak-banyak. Makanya kemarin dari dokter Aditya dari PAPDI menjelaskan bahwa COVID-19 ini adalah 1000 wajah karena dia banyak sekali manifestasi dari COVID-19 sendiri. Nah, ini salah satu yang saya sharing, yang penting sekali menurut saya. Jadi kemarin kami di Wisma Atlet Kemayoran itu mengevakuasi nyonya usia ya, jadi bayangin 63 tahun ditolak warga masuk kampung, pos pasca periksa di rumah sakit umum daerah tertentu. Jadi dia ada fotonya itu di pinggir jalan, dia secara gitu diasingkan, pokoknya terlihat gitu pada orang ngeliatin. Nah, akhirnya komandan Dr. Gigi Arifin itu memberikan instruksi kepada kami untuk menjemput pasien tersebut. Nah, ternyata setelah ditelusuri, ternyata pasien itu mengaku bahwa dia ada pembicaraan yang tidak jelas mengenai pasien tersebut. Jadi dia ini dikatakan dia periksa di rumah sakit umum daerah ini, dia katanya COVID positif. Nah, ternyata setelah ditelusuri, itu dia dilakukan rapidnya negatif, toraknya bagus, kemudian labnya bagus, dan ternyata dan kami izinkan pulang, dan kami berikan surat keterangan sehat dan edukasi isolasi di rumah. Ini yang sangat penting sekali bagi teman-teman yang sekarang kerja di rumah sakit ya. Jangan sampai lupa memberikan surat keterangan sehat ketika dia memang tidak mengarah ke arah COVID ataupun dia sudah sembuh. Nah, maka ini penting sekali karena ada beberapa warga dia itu menolak karena nggak tahu ini statusnya kayak gimana. Nah, untuk mengetahui percaya atau enggaknya kan kita butuh surat keterangan sehat gitu ya, yang saya tekankan untuk teman-teman sejawat sekalian. Ya, teman-teman sejawat sekalian, ini penutup dari saya. Saya mengajak teman-teman untuk bersedekah ya, karena COVID-19 ini berdampak kepada ekonomi secara keseluruhan kepada masyarakat. Bukan hanya kita aja yang dokter, tapi kita lihat misalnya ojek online ataupun dia pekerja lainnya, yang pedagang, yang dia makan sehari-hari dari hasil kerjanya. Maka saya mengajak teman-teman untuk bersedekah ya, bisa melalui IKFKUI untuk APD-nya, bisa melalui dompet duafa, bisa melalui aksi cepat tanggap untuk membantu meringankan ekonomi dari para yang terdampak dari COVID-19 ini sendiri. Ya, ini salah satu ulama Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sungguh bersedekah itu mencegah kematian yang jelek
dan mencegah malapetaka bala, sampai sedekah itu melindungi dari orang yang zalim. Ya mungkin itu saja, waktu saya sudah cukup, sudah sekitar 20 menit. Saya kembalikan lagi kepada Dr. Aldi. Terima kasih teman-teman sejawat yang telah menyimak saya. Terima kasih. Semoga Allah Ta'ala segera mengangkat musibah ini. Amin. Iya. Oke, terima kasih banyak kepada Dr. Rahmat atas sharingnya. Nanti pertanyaan akan dijawab di sesi terakhir setelah pembicara yang kedua.